tema firmannya kan hidup bebas hutang. Nah itu satu pergumulan buat saya, Bu, karena kita kan dalam kondisi juga masih ada hutang, tapi harus menyampaikan firman, harus mengajar jemaat untuk jangan berhutang kan kayak gitu. Kan kayak ibarat kita ngomong tapi nggak bisa melakukan. Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Tamu saya hari ini imut-imut semua nih. Masih pasangan muda, tapi bagaimana Tuhan bekerja atas dirinya luar biasa. Jatuh bangunnya perekonomiannya, sampai ada juga di saat hopelessnya ada hal-hal yang ketika itu dilakukan it's okay, tapi ketika sudah lewat dia bisa ketawa juga sih. Nah ini dia, siapa ini tamu saya adalah Timi dan Ping istrinya. Selamat datang di acara Zona Mujizat. Timi. Shalom, Bu. Ini pernikahan sudah usia berapa nih? Dari Pernikahan 2015. Berarti 10 tahun ya. Sudah dikaruniai? dua anak, 2 anak. ya cewek-cewek semua. Luar biasa. Nah, sekarang perjalanan selama 10 tahun apa yang terjadi ini? Yang awal karena kita ini mujizat perekonomian, oke, kita cerita soal ekonomi. Pertama-tama gimana, Timi? Kamu itu usaha di bidang apa pertama-tama? Pertama kita itu usaha di bidang undangan pernikahan. Ya, kita percetakan, produksi undangan, terus juga ada kalau istri ini usaha di bidang makanan, dia jual kue, Snack itu? Waffle, jual waffle. jual Oke. di mall. Terus perjalanan itu gimana ceritanya? Kalau perjalanan itu ya tentunya namanya usaha ya kadang rame, kadang kurang rame juga kan kayak Up gitu. and down gitu ya Iya. istilahnya ya. Nah, itu apa yang bikin kalian itu, kan katanya ini masa-masa ekonomi susah, apalagi kalau Timi usahanya percetakan gitu, nyetak undangan. Waktu COVID gimana? Kalau untuk undangan waktu COVID ya otomatis berhenti. Karena waktu itu kan nggak boleh ada pesta pernikahan. Jadi ya order yang udah masuk, beberapa yang sudah setengah jalan pun ya harus terpaksa berhenti. Ada banyak yang nggak bisa dijalanin, ada banyak yang mungkin belum proses, cancel karena ya regulasi pemerintah waktu itu juga. Padahal sebelum tidak COVID boleh. juga oke-oke saja ya. Sebelum COVID 2019 itu kita justru sedang naik-naiknya, sedang rame-ramenya itu. Sehingga ingat. akan memperluas itu bagaimana? Nah waktu itu kalau masuk di kesaksian kita itu kan 2019 itu karena load kerjaan kan sedang rame, sedang banyak. Nah kita itu butuh tempat usaha, tempat untuk kerja itu yang lebih memadai gitulah istilahnya. Jadi kita itu waktu itu memberanikan diri untuk ambil pinjaman di bank. Nah tujuannya untuk renovasi tempat, supaya karyawan, bahan-bahan juga bisa ada tempat yang enak untuk bekerja gitulah. Nah waktu itu kita renovasi. Setelah selesai renovasi tepat waktu COVID itu mulai. Jadi setelah kita bangun selesai tepat awal 2020 itu Jadi semua mulai COVID, kamu mulai stok pekerjaan banyak. habis. Saat pinjaman itu cair, kamu sempat stok barang banyak gitu maksudnya? Sempat juga gitu. Kalau stok barang banyak, stok waktu itu ya hanya untuk proyek-proyek yang berjalan waktu itu aja sih. Oh, karena COVID jadi itu barang tidak terpakai gitu. Ya beberapa
ada yang tidak bisa dipakai karena kan banyak pekerjaan kan otomatis berhenti di situ. Jadi yang sudah di stok ya tidak bisa pakai. Terus apa yang kalian lakukan waktu itu COVID semuanya jadi berhenti itu? Kan habis pinjem nih di bank, berarti harus kembaliin dong tiap bulannya. Bisa? Ya itu yang jadi salah satu pergumulan kalau waktu COVID karena kerjaan utama bisa dikatakan berhenti hampir total kan. Istri saya kerjaan di mall, waktu itu juga mall nggak boleh buka, Sama. nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Terus apa yang kalian lakukan? Kalau doa pasti doa lah ya. Ya. Bagaimana ngatasi doanya itu coba? Ya waktu itu kita juga berdoa kan, tanya sama Tuhan gimana di Tuhan, kita harus ngelakuin apa. Dan waktu itu Tuhan kasih kita hikmat untuk mulai jualan online. Kita mulai jualan di Shopee. Terus mulai kalau dulu bikin apa? Corona finger, gantungan corona finger kayak gitu. Kita bikin seperti itu. Terus bikin barang-barang dari akrilik. Jadi kayak nomor rumah, nomor kamar hotel, seperti itu. Nah, dari situ kita online-nya ini bisa berjalan dengan baik. Maksudnya jadi bisa dapat pemasukannya dari Shopee ini, dari online ini. Tuhan tetap pelihara ya. Ya. Nah apa kemudian selanjutnya terus? Selanjutnya ya dari bulan ke bulan ya intinya apa yang bisa dikerjakan kita kerjakan dulu kan kayak gitu. Apa yang bisa dijual dijual. Semua yang bisa diusahakan kan diusahakan dulu, setidaknya kan untuk setiap bulan itu bisa dilewati kan. Dari proses perjalanan ini juga kadang kalau di gereja juga kan kadang kita sering dengar kesaksian orang punya hutang tiba-tiba diselesaikan Tuhan, lunas begitu saja selesai gitu. Tapi ternyata yang kita alami kan berbeda. Dan mungkin juga orang lain juga dengan cara yang berbeda juga Tuhan tolong gitu. Tapi kita itu belajar ya mujizatnya nggak selalu tiba-tiba selesai masalahnya gitu. Tapi Tuhan itu juga memelihara, menolong itu dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan itu kayak Tuhan tuh ngajari kita untuk apa ya, terus percaya, untuk terus nggak putus asa, apalagi nggak kecewa sama Tuhan. Nah itu terus percayanya itu coba diceritain. Kayaknya Bebe bisa cerita nih. Apa kalian kan sudah berkomitmen katanya tidak berhutang lagi. Nah tiba-tiba harus hutang lagi itu gimana tuh? Ditawarin. Kemarin kan jadi waktu tahun 2023 itu kan gereja kita ngajarin tuh Bu. Jadi jangan berhutang, belajar untuk hidup sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan ya sesuai firman Tuhan ya jangan ngambil hutang kayak gitu. Nah, kita belajar untuk ayo kita komitmen. Jadi untuk jangan kita ya udah kita selesaiin aja ini hutang yang ada, tapi jangan ngambil hutang lagi gitu. Jadi kita komitmen sungguh-sungguh untuk nggak akan berhutang lagi seperti itu. Sepakat nih. Ya kita Terus sepakat. apa yang terjadi? Nah ternyata setelah kita sepakat berdua untuk nggak berhutang, bukan kondisinya tuh baik, tapi kayak semakin hari tuh kayak kerjaan tuh mulai turun lagi gitu, mulai turun lagi seperti itu. Kerjaan mulai turun lagi sampai puncaknya itu pertengahan tahun 2024 kayak gitu. Itu pertengahan tahun 2024 tuh benar-benar kita kerjaannya turun terus sampai akhir 2024. Nah, di situ kita benar-benar kayak udah tiap bulan tuh kayak bingung, udah tambah pusing, nggak tahu harus gimana. Seperti itu. Tapi di tengah-tengah masalah yang kita alami itu satu hal yang selalu kita lakukan tuh adalah kita tetap melayani Tuhan, kita tetap ibadah, tetap komsel, karena ya kita diajari juga dari KKS kita kalau semakin banyak masalahnya justru malah harus semakin dekat sama Tuhan, harus semakin nempel, harus semakin giat melayani Tuhan kayak gitu.
Kalian pelayanan apa ya? Timmy pelayanan apa? Asyar. Asyar. SGB Asyar. Biasa kan di Oke. Asyar. Pembicara juga. Ya. Nah, waktu kadang orang tuh kalau menyampaikan firman, tapi kita juga ngalami itu menurutmu bagaimana, Tim? Nah, ini salah satu kenapa kok kita ambil komitmen untuk tidak berhutang lagi. Nah, itu yang tadi awal 2023 tema firmannya kan hidup bebas hutang. Nah, itu satu pergumulan buat saya, Bu, karena kita kan dalam kondisi juga masih ada hutang, tapi harus menyampaikan firman, harus mengajar jemaat untuk jangan berhutang kan kayak gitu. Kan kayak ibarat kita ngomong tapi nggak bisa melakukan kayak gitu. Nah, saya nggak pengen seperti itu gitu loh. Pengennya kan ya apa yang kita katakan ya harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita berdua itu komit. Ya udah kita berhenti untuk selesaikan semuanya, jangan hutang lagi. Apalagi kemarin beberapa bulan lalu kan diulang lagi temanya sama kan. Nah, itu apa ya? Justru dari saya melayani itu jadi kekuatan buat kita itu tetap dipegang teguh gitu loh. Jangan sampai goyah lagi, berubah lagi gini itu. Tapi sempat goyah nggak ya? Ya sempat goyah. Kalau godaan untuk Memang hutang kan ada besar, tawaran untuk berhutang. Memang ada tawaran. ada kalau dari marketing bank itu kan selalu menghubungi, Bu. Ayo Pak, ini plafonnya ditambah, ayo diperpanjang kan kayak gitu. Ini ada promo kan. Itu menggoyahkan, sempat menggoyahkan. Dan secara manusia kan mungkin secara pikiran tuh waktu butuh kan ya paling gampang tuh ya tinggal utang tuh, Bu. Secara manusia. Secara manusia. Kan benar. langsung dapat cash kan kayak gitu. Tapi Istri gimana istri? Pergumulannya apa pergumulannya? Ya itu waktu itu kan sempat sampai suatu ketika tuh jadi kita berdua tuh udah benar-benar kayak udah mentok putus asa kayak gitu. Jadi kita waktu di mobil kan cuman berdua, dia ngomong. Jadi ya nek misalnya kita minjem lagi, utang lagi kayak gitu. Nah, waktu dia ngomong seperti itu tuh sampai saya tuh juga nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa nyemangati, nggak bisa maksudnya ngasih semangat, ayo kita harus berjuang lagi atau apa, sampai nggak bisa jawab gitu karena ya saking benar-benar kita mulai kayak mungkin pikiran manusianya itu mulai jalan. Wah ya wis selesai nih, ya wis pinjem uang aja lagi, wis selesai urusannya, dah nggak usah mikir, tinggal semua urusan bisa diselesaikan dengan baik kayak gitu. Nah, tapi waktu malam harinya ketika waktu saya doa sama Tuhan, saya tuh inget omongan suami saya tadi tuh. Terus dan itu tuh bikin saya tuh kayak bener-bener ngerasa down banget karena kita berdua tuh udah komitmen, kenapa kok rasanya jadi kayak putus di tengah jalan tuh, rasanya kayak berat sekali gitu loh, Bu. Nah, waktu itu saya nangis sama Tuhan dan ya nggak ngomong apa-apa, cuma nangis aja di hadapan Tuhan kayak gitu. Sampai malam hari, bahkan saya biasa itu kalau doa kan dengerin lagu pakai headset kayak gitu. Nah, itu waktu mau tidur tuh entah kenapa waktu itu tuh HP itu saya taruh tapi headsetnya itu nggak saya lepas kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba jam 2 pagi itu tuh headset yang saya pakai itu tiba-tiba nyala dan muter satu lagunya itu judulnya Hanya Kau kayak gitu. Yang gimana? Lagunya hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Nah, waktu lagu itu nyala, gitu. saya kaget, saya bangun. Dan waktu saya bangun, saya tuh cuman nangis denger lagu itu, saya nangis di hadapan Tuhan. Kayak Tuhan tuh ngomong sama saya seperti ini, bener nggak aku ini adalah pribadi yang
kamu cinta, aku adalah pribadi yang kamu percaya, aku adalah pribadi yang sungguh-sungguh kamu pengen kenal hatinya. Kalau kamu memang mau mengenal aku, ya percaya sama aku. Nah, dari situ saya dapat kekuatan dari Tuhan untuk ya harus tetap komitmen pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Lalu saya kuatkan suami saya juga supaya ayo kita berjuang lagi sekalipun berat, ayo berjuang lagi, tetap lakukan firman Tuhan. Seperti itu. Kalau Timi dapat apa? Waktu berjuang itu tidak komitmen, tidak utang lagi, itu apa? Pengalaman sama Tuhannya apa? Yang sebenarnya yang saya pegang terus itu ya sesederhana itu tadi Bu. Apa saya katakan ya saya harus bisa ngelakuin. Sebenarnya yang itu yang tak pegang. Karena kan kalau secara manusia waktu goyah, waktu apa gitu kan pikiran ini kan mesti main toh, Bu. Pikiran ini main, oh hutang itu sebenarnya enggak apa-apa. Oh hutang itu enggak dosa kok. Asal kita bayar, asal kita bisa kelola, bahkan kadang hutang bisa membuat kita tambah maju kan kayak gitu. Secara pikiran manusia itu kan itu. Nah, itu waktu saya goyah, waktu mulai kayak istilahnya mulai tergoda untuk pinjam lagi kan selalu itu yang ada di pikiran loh. Tapi ya itu tadi saya balik lagi itu. Apa sih yang saya katakan ya ayo belajar untuk melakukan karena kan kita percaya firman Tuhan itu kan penuh kuasa. Tapi siapa yang mengalami kuasanya? Kan hanya yang percaya dan yang mau jadi pelaku firman kan kayak gitu. Nah, itu yang terus tak pegang teguh. Sampai Remamu apa akhirnya waktu itu? Mundur untuk rema yang apa? Yang kamu pegang? Yang saya pegang. Nah, Nih dalam hal ini ya cuman itu tadi Bu, yang tak pegang. Yang saya katakan waktu di apa namanya tema firman Tuhan hidup bebas hutang itu, ya aku harus ngelakuin apa yang tak ucapkan gitu loh. nah terus kan itu kamu sudah hampir mau hutang, tapi kan tidak jadilah. Itu apa yang bikin tidak jadi itu apa? Oh, jadi waktu pas itu kan kita catering pelayan Tuhan Paragon. Catering. Nah, itu waktu itu Pak Obaja itu menyampaikan firman Tuhan. Nah, salah satu ayatnya Pak Obaja itu nyampein di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, itu ketika kita dengar rema firman Tuhan itu tuh itu seperti berbicara sama kita, Bu. Jadi kita tangkap bahwa Tuhan itu sedang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan membuat sesuatu yang baru, ya artinya kita nggak bisa berjuang dengan cara yang lama, kita nggak bisa berjuang dengan cara yang dulu-dulu sudah kita pernah lakukan. Kita harus berjuang dengan cara yang baru. Nah, kita mulai berjualan live Shopee kayak gitu, yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan. Terus kayak kita mulai belajar untuk bikin konten kayak gitu di TikTok. Nah, itu kita belajar seperti itu. Nah, dari situ Tuhan itu juga bukakan jalan kayak gitu kan. Jadi waktu itu kan tahun 2002. Jadi dari rema sesuatu yang baru tadi, Tuhan tuh ngingetin saya tuh, sebenarnya saya dari 2022 tuh kan punya merintis satu produk gitu Bu. Produknya tuh namanya Moss Art. Jadi itu ada tanaman yang kita awetin, terus nanti untuk dipakai jadi kayak dekorasi interior kayak gitu. Kayak dikeringin gitu ya? Ya semacam itu. Atau Nah, pakai dari kimia tertentu. Jadi ya, itu asli. Tanaman asli. Tanamannya asli, tapi kita bisa proses kering. kimiawi. Terus dia bisa jadi tetap seger sekalipun tidak disiram. Itu ditempel gitu. Ya. Buat
hiasan dinding gitu maksudnya. Di Oke. dinding, ada yang di figura, macam-macam. Mm-mm. Nah, dari 2022 itu saya udah pelajari, saya bikin produk itu sampai saya stok tuh di rumah tuh banyak sekali. Mm-mm. Tetapi ya seiring berjalannya waktu tuh kayak gimana cara jualnya nggak ngerti. Mhm. Dan kita juga berusaha untuk jual tuh kayak ya ada beberapa teman yang mau beli gitu, cuman belum bisa dijual secara luas kayak gitu loh Bu. Mhm. Jadi di rumah itu stoknya Numpuk gitu ya. menumpuk banyak sekali. Oke. Nah, Terus dari rema yang disampaikan Pak Obaja, kita itu jadi ingat oh ini ya sesuatu yang baru yang sebenarnya itu sudah mungkin bisa dikatakan ya Tuhan tuh sudah siapin gitu loh. Tapi mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh untuk ngerjainnya. Nah, dari rema itu saya tuh terpacu lagi untuk mengembangkan lagi, untuk kerjain lagi, untuk didoakan lagi untuk hal yang baru ini. namanya apa? Mos Art. Mouse art. Oke. Ya. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Terus yang terjadi itu, nah itu waktu apa ya Untuk namanya? membayar cicilan ini untuk Nah, hidup sehari-hari apa? Ketika nggak utang. nah itu kan kita kan masih juga dalam proses tadi Bu. Jadi setiap bulan yang saya diceritakan tadi itu kan masih ya proses pergumulan setiap bulan itu karena cicilannya kan setiap bulan. Benar. Nah di bulan itu juga sama Bu. Waktu kerjaan utama beberapa bulan terakhir ini kan juga cukup turun. Mhm. Nah kita tadi yang diceritakan kita sempat putus asa mau ambil lagi kayak gitu. Saya tuh sempat lihat di YouTube Bu. Mhm. Di YouTube tuh ada orang tuh ngajarin kita gimana supaya mungkin hidupnya diberkati kayak gitu. Dia tuh ngomong kalau orang itu kan berkatnya itu beda-beda. Mhm. Ada yang diberkati di kesehatan, ada yang diberkati keuangan, ada yang diberkati mungkin pasangan hidup atau dan yang lainnya masing-masing masing-masing Sesuai sendiri-sendiri pergumulannya katanya. ya. Terus dia tuh ngajar kayak gini. Kalau kamu pengen tahu kamu diberkati keuangan atau enggak, berdoa sama Tuhan minta 1 keping koin 1.000. Mhm. Nah, gitu. Nah, Kamu lakuin ya. nah, saya itu waktu nonton ya udahlah saya iseng kayak ikuti. Iseng-iseng. Orang kalau anu mesti kayak gitu ya. Karena ya mungkin karena saking apa ya, banyak pikiran juga. Ya udah saya lakuin, saya doa. Saya doa Tuhan berkati aku, kasih aku koin 1.000 rupiah itu dari mana saja enggak tahu. Nah kebetulan hari itu hari waktu saya itu harus melayani di Miracle Net Worship. Mhm. Di Miracle Net Worship kan jam 10 malam sampai jam 4 pagi kan. Pagi. Oke. Nah Hari waktu Jumat ya? itu hari Jumat. Nah waktu saya berdoa koin 1.000 itu kan saya ngomong Tuhan sampai apa hari ini maksudnya, jangan sampai ganti hari, artinya kan sampai jam 12 malam. Mhm. Sampai jam 12 malam waktu itu saya di ruang battle waktu di ibadah Masih Miracle ibadah itu Net. ya, Sampai jam 12 malam ya nggak terjadi apa-apa. Tidak ada yang ngasih uang 1.000. Tidak ada koin 1.000 yang didapat. Aha. Terus ya udahlah, ya udah nggak dapat ya sudah kan, saya pikir saya gitu. Nah saya kan harus nyampein firman itu sekitar jam 3 pagi sesi 2. Mhm. Ya udah saya mulai persiapan lagi untuk sesi 2 saya pelayanan nanti. Mhm. Nah selesai pelayanan saya itu ketemu sama Bu Susi, koordinatornya Miracle Net itu. Mhm. Nah Bu Susi itu bilang sama saya, ayo tim kesaksian kayak gitu. Mhm. Nah waktu saya diminta kesaksian saya juga mikir, mau kesaksian apa, orang tadi saya doa minta mujizat aja Tuhan koin 1.000 nggak dikasih. Dikasih. Aha. Terus jadi geli sendiri ya. Jadi geli sendiri. Oke. Terus Bu Susi bilang, ya yang dulu itu loh, yang dulu pernah kamu kesaksian. Terus saya katakan lah, ya masa yang dulu, nanti aja yang kalau ada yang baru, saya bilang gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau kesaksian apa? Kayak gitu. Nah singkat kata terus selesai Miracle Net Worship, pulang. Nah hari Sabtu siangnya itu
Tuhan itu lakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Nah, saya tuh tiba-tiba dapat di WA sama orang. Nah, orang itu nanyain ke saya, Pak, bisa ndak bikin ini moss wall? Mhm. Jadi dekorasi interior dari bahan moss yang saya buat, yang saya ceritakan tadi itu. Nah, saya itu kan terus terang selama ini berusaha jual, belum bisa kejual. Jadi otomatis kan belum pernah membuat dengan skala yang besar kayak Besar. gitu. Kamu biasanya bikin ukuran berapa? Biasa bikin paling di figura sekitar ukuran 60 cm gitu. Oh, Di 20 figura. kali 60, 20 kali 30 gitu. Ya gitu, ada yang bulat, diameter 60 kayak gitu. Nah, terus ini yang telepon ini kenal apa enggak? Nggak kenal, Enggak kenal. nggak kenal. Waktu itu orangnya WA, lalu telepon kan, saya jawab aja bisa. Dengan yakin dan percaya. Minta ukuran berapa dia? Eh, waktu itu kan belum tahu, Oh, saya belum belum tahu, tahu. oke. Terus orangnya datang ke rumah. Mhm. Orangnya datang ke rumah itu saya kan cuman punya sampel 1 biji yang di figura itu. Mhm. Saya kasih contoh, orangnya oke, terus saya diajak ke lokasi. Jadi baru di sana baru ngukur berapa besar yang mau dibuat itu. Nah, itu Cukup besar. cukup besar, sekitar mungkin sekitar 15-16 meter persegi. Besar, tingginya sampai Kali berapa tuh 4 berarti ya? meter. Kali 100 biasa yang kamu bikin? Oh, Dari kalau dari 60. ukuran yang saya bikin ya berkali-kali lipat. Kali-kali lipat. Oke, akhirnya Ya sudah, waktu saya ukur, ya singkat kata kan, ya kita udah deal kan. Deal saya terima itu proyeknya, tuh saya tanya, lo kok tahu saya dari mana kan kayak gitu. Dia tuh cerita, oh saya sempat lihat di marketplace. Nah, terus ketemu nomor WA-nya, terus saya coba hubungi kan kayak gitu. Terus ya udah, terus dia cerita, sebenarnya kita tuh udah dapat vendor, Pak. Tapi karena itu kan sekitar Hamin berapa sebelum Lebaran, Bu. Jadi sudah banyak yang mau libur dan mau tutup. Oke, benar. Jadi dia hubungi vendor-vendor itu, tidak ada yang mau kerjain karena udah mau libur. Sedangkan proyeknya harus selesai setelah hari H Lebaran, karena mau tempatnya mau dipakai acara. Jadi ya mungkin buat saya itu mujizat, proyek mujizat. Saya sebut proyek double favor. Ah, Buat mereka nggak mungkin mungkin saya lagi, juga tapi itu jawaban. benar-benar. Jawaban itu. Terus apa yang Kamu mau terjadi ngerjain. akhirnya? Ya udah, terus dari situ Tuhan tuh kayak negur saya gitu. Tuhan tuh negur saya, kamu tuh ngapain minta koin 1000 gitu. Aku tuh sanggup berkati kamu tuh lebih dari itu. Bahkan Jadi memberkati. ceritanya yang 1000 itu sudah kamu lupakan apa belum? Berarti Tuhan Ya nggak sudah berkati tidak aku. saya pikirkan lagi sih. Tapi sempat berarti aku nggak diberkati. Karena nggak datang kan? Saya Sempet ya? nggak mikir gitu Nggak sih. mikir Saya itu cuman lagi? ya udahlah, nggak dia ya udah saya lupakan aja kan. Akhirnya itu datang mujizat itu. Ya, Tuhan tuh ngomong kayak gitu, terus Ngomong gitu. apa namanya? Saya tuh juga ditegur, jangan mencobai Tuhan, kayak gitu. Percaya aja. Kalau Tuhan berkati kita itu kan ya nggak ada itu berkat misalkan cuman keuanganmu atau kesehatanmu. Tuhan memberkati itu ya dalam semua aspek kehidupan kita, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Kan itu yang Tuhan kasih buat kita kan gitu. Saat saya itu ditegur gitu. Terus bukan cuman itu, Bu, saya tuh ditegur lagi waktu di rumah itu. Saya tuh buka kotaknya itu sering saya buka, isinya koin-koin itu loh, Bu. Uang koin saya sering ambil sedikit buat uang parkir, saya simpen di mobil. Nah, tapi waktu hari itu saya buka, saya tuh melihat ada berkeping-keping koin 1000 itu di situ gitu. Yang sebelumnya saya enggak pernah lihat. Ya mungkin awalnya ada di dalam, ya saya nggak ngerti. Tapi hari itu tuh Tuhan tuh kayak mencelikkan mata saya kayak gitu.
Tuhan tuh sudah memberikan tuh banyak gitu loh. Nggak Dari cuma bulan ke satu bulan koin itu ya. Tuhan tuh sudah memelihara gitu. Kenapa kok sampai saya tuh berpikir Tuhan kok enggak berkati aku. Oke. Dari situ dicelik-celikkan ya. Ini loh memang manusia itu begitu ya. Ya, Bu. Oke, apa ya, ada yang mau ditambahin lagi? Ya itu setelah selesai pun juga waktu pas selesai kita buat mouse art-nya itu selesai, yang apa kliennya kita tuh ngelihat hasilnya itu seneng banget gitu Bu. Nah padahal sebelumnya kan belum pernah itu bikin yang mouse yang wall itu kan, belum pernah, tapi kayak Tuhan tuh benar-benar kasih hikmat sampai bisa jadi seperti itu tuh. Ya kalau kita bilang sih itu penyertaan Tuhan yang luar biasa sih. Seperti itu. Dari situ keuangan bisa Bulan itu terlewat lagi. Luar biasa ya. Oke, itu saya paling geli yang koin itu. Dia minta koinnya satu, ternyata di kotaknya banyak koin loh. Ya nggak apa-apa, itu orang masih dalam titik rendah-rendah gitu tuh, memang masih dalam down gitu, masih kadang-kadang itu kita pakai cara apa ya. Ya. Ini tapi negur saya juga kok. Oke, terima kasih ya Timi sama Ame. Coba Terima kasih. pesan sama yang pemirsa di rumah yang mungkin sedang mengalami keuangan yang apa ya, yang sedang Yang bergumul. pergumulan soal keuangan. Pesan apa? Pesan saya ya apa ya? Pemeliharaan Tuhan itu Tuhan punya caranya masing-masing gitu loh. Jangan ketika kita melihat orang lain ditolong seperti ini kok aku enggak, terlalu kita kecewa sama Tuhan. Tuhan punya cara masing-masing kan. Ada yang caranya gini, ada yang caranya gitu, dan setiap cara yang Tuhan pilih itu Tuhan tuh mau ngajarin kita gitu loh. Supaya ketika nanti kita selesai lulus masalah keuangan ini, kita enggak jatuh di masalah yang sama kan gitu. Jadi ya setiap yang ada pergumulan ya tetap setia, tetap ibadah, tetap pelayanan, tetap nempel kuat sama Tuhan. Dan sekali lagi ya, setiap rema firman Tuhan yang disampaikan di gereja itu ya ayo lakukan sungguh-sungguh. Nanti kita akan mengalami kuasa firman Tuhan itu. Jadi Itu nggak aja jadi utang ya, bye-bye utang. Buat kamu apa? Ya hampir sama sih Bu, cuman kayak ya itu tadi, ketika kita dapat rema firman Tuhan, ya sungguh-sungguh lakukan, belajar untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Kalau kita melakukan apa yang benar, maka firman Tuhan tuh benar-benar sungguh-sungguh akan jadi dalam kehidupan kita. Amin. Seperti itu. Jadi tetap nempel ke Tuhan, tetap setia bahwa cara Tuhan itu tiap kita tuh masing-masing ya, nggak bisa sama. Yang penting itulah nempel ke Tuhan. Yang ya ini pemirsa begitu ya, kejadiannya ini pasangan muda ini. Bagi yang sedang mengalami masalah keuangan, ayolah tetap nempel ke Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, betul ya. Kalau ingin mengenal Tuhan lebih lagi, ayo datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu ada kekuatan. Itu rema-rema yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan itu bisa menguatkan. Di rumah Tuhan itu ada apalagi Timi? Spirit untuk kita itu tetap bertahan gitu loh. Ya. Nah itu loh, penting itu. Bisa di ibadah minggu, bisa di Miracle Night tiap Jumat jam 10 sampai jam 4 pagi, berendam di hadirat Tuhan benar-benar itu. Ada juga Pondok Daud 24 jam. Kemudian ada juga ibadah doa puasa, banyak sekali. Ibadah keluarga Allah ini mengajak Anda untuk benar-benar jadi pelaku firman, benar-benar menikmati kuasa Tuhan, real, nyata. Timi dan istrinya sudah mengalami sendiri.
Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama. untuk kehadirannya. Kami semua sangat diberkati. Terus maju di dalam Tuhan, terus pelayanannya. Sampai di sini acara Zona Mujizat ya pemirsa. Kita akan mengalami ataupun menceritakan ataupun podcast lagi di mujizat-mujizat yang lebih dahsyat minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.